warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu penguji UKIN yang saya hormati, perkenalkan nama saya Neri Edinsa. Saya peserta PPG dalam jabatan 2020 angkatan ketiga Universitas Negeri Medan. Nomor peserta PPG saya 2015 002 85992. Nomor ujian 2020 50 50 55. Perkenankan pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan video pembelajaran saya yang sudah saya rekam pada tanggal 1 Desember 2020 pukul 10.30. Terima kasih. Berikut video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi, Pak. Oke, bagaimana pagi ini? Sehat semua? Sehat, Pak. Iya, Bapak lihat pun sehat, segar-segar ini hari ini ya. Baiklah, ada sarapan ini dari rumah anak-anakku. Ada, Pak. Ada. Ya, dengan sarapan itu kita bisa kuat, kemudian bisa menerima pelajaran dengan baik. Ya, Bapak absen dulu ini ya, Bapak lihat. Wartu, Maftu, Putra, ada 2 orang yang tidak hadir kawan kita ini ya. Ada kabarnya kawan kita yang tidak hadir ini? Tidak ada kabar? Ada? Ya, Pak. Ada ya. Kita berdoa ya, mudah-mudahan kawan kita Atun sama Anindya dalam keadaan sehat-sehat saja. Baiklah anak-anakku, sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita, Bapak minta anak Bapak Maftu Ahmad untuk memimpin doa kita. Silakan, Nak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahlah ilmuku dan berilah aku pengertian yang baik. Amin ya rabbal alamin. Dengan kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pikiran kita, pintu hati kita untuk dapat menerima pelajaran kita pada hari ini. Anak-anakku, masih ingat pelajaran kita pada hari sebelumnya atau pada pertemuan sebelumnya? Masih ingat pelajaran kita apa? Masih, Pak. Apa itu? Membuat poster ya. Bagus. Berarti kamu masih ingat. Belajar ini di rumah berarti. Bagus anak-anakku semua ya. Semangat terus kita belajar meskipun di era pandemi. Ya, kita harus tetap semangat anak-anakku. Untuk hari ini kita akan belajar di pembelajaran lain. Bapak tampilkan dulu ini slide-nya. Kamu lihat ya nanti. Oke, sebentar anak-anakku, perhatikan. Bapak mau share dulu. Iya. Oke, udah melompat ke atas ini. Kita coba. Sebentar ya. Ya, baiklah. Pembelajaran kita hari ini yaitu tema 4, globalisasi, subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air. Dan pembelajaran kita yaitu
Dari pembelajaran kita ini Bapak harapkan kamu nanti mampu menulis informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dengan kalimat efektif. Kemudian dari pembelajaran kita ini Bapak harapkan nanti kamu mampu menganalisis informasi tentang peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang iptek dalam lingkup ASEAN dengan mandiri. Kemudian dari pembelajaran ini juga diharapkan nanti kamu mampu menjelaskan manfaat sumber alternatif energi listrik dengan tepat. Juga dari pembelajaran ini Bapak harapkan kamu mampu nanti menjelaskan prinsip kerja sel surya sebagai sumber alternatif energi listrik dengan sistematis. Nah, anak-anakku semua, lanjut ya. Dari tema kita, globalisasi. Ya, tema kita tadi globalisasi. Tentunya globalisasi ini sudah tidak asing lagi bagi anak-anakku semua. Pasti sering mendengar. Sering mendengarnya anak-anakku? Sering mendengar? Sering mendengar? Ya. Apa itu globalisasi kira-kira anak-anak? Menyeluruh. Menyeluruh. Benar. Hebat sekali. Iya. Menyeluruh. Benar. Jadi globalisasi, Bapak jelaskan sedikit, ya. Globalisasi itu menyeluruh atau mendunia, ya, mendunia. Di mana kita ada di dalam suatu era atau suatu masa yang masa itu merupakan mana arus informasi begitu cepat menyebar ke berbagai belahan dunia. Nah, yang seperti kita rasakan pada saat ini anak-anakku. Informasi itu cepat kita dengar, cepat kita lihat, cepat kita dapatkan. Berbagai informasi dari belahan dunia, dari baik Indonesia maupun luar negeri. Semua bisa kita dengar informasi itu dengan cepat. Ya, jangan mengantuk-ngantuk, masih pagi udah mengantuk-ngantuk ini, ya. Informasi itu bisa kita lihat atau kita saksikan dengan menonton di mana bisa kita lihat kira-kira. Kalau kita ingin menonton atau melihat informasi di mana? Ya? Gimana kalau kita ingin mendengar atau menonton suatu berita atau informasi di mana bisa kita dengar? Di mana? Televisi. Selain televisi apa lagi? Radio. Radio. Semua informasi bisa kita lihat di televisi, bisa kita dengar melalui radio atau HP. HP yang sedang kamu gunakan untuk belajar, itu adalah informasi. Anak-anak, yang penting apa di era globalisasi ini? Meskipun kita berpikir maju, ya, kita boleh berpikir maju, tetapi kita tetap harus bertindak lokal, seperti dalam pernyataan dalam bacaan ini. Berpikir global, tetapi bertindak lokal. Artinya pikiran kita boleh maju, ya, kita boleh mengikuti perkembangan zaman, tetapi kita tidak boleh lupa dengan adat budaya daerah sendiri, negara kita, adat budaya negara kita. Kita tidak boleh lupa. Teknologi atau zaman teknologi ini kita ikuti. Kita tidak boleh kalah dengan negara lain. Kita harus juga mengikuti kemajuan teknologi di era globalisasi ini. Yang baik-baik kita ambil, tapi yang buruk-buruk kita buang jauh-jauh. Itu anak-anakku ya. Itu sekilas tentang pelajaran di tema 4 ini tentang globalisasi. Selanjutnya ini perhatikan
perhatikan ya. Perhatikan Putra, Fardu masih semangat ya. Ya. Nah, coba diperhatikan di sini ada teks atau bacaan. Nah, di sini bacaan pada paragraf pertama. Judulnya Indonesia luncurkan program Akademi Energi Surya pertama di Asia Tenggara. Perhatikan baik-baik, Putra. Ya, Putra. Kalau ada yang tidak jelas nanti ditanyakan ya. Didengar baik-baik penjelasan Bapak. Ya. Dengar baik-baik, fokus ke layarnya. Nah, nanti ada pertanyaan-pertanyaan, kamu bisa menjawab nanti ya anak-anakku. Paham? Nah ya, tetap semangat. Nah, ini ada bacaan atau teks eksplanasi dari pelajaran kita ini. Ah, ini paragraf pertama. Terus lanjut. Bentar. Iya. Ini susah ya. Ya, ini paragraf kedua. Banyak tadi paragrafnya, tetapi tidak Bapak baca, terlalu memakan waktu kita. Bacaan itu sudah Bapak baca. Sudah Bapak baca melalui voice note. Nah, melalui voice note. Ada dengar Putra di sana masih dengar? Putra masih dengar? Iya, di sini ada link voice note. Ini suara Bapak. Suara Bapak yang membaca bacaan tadi. Ini nanti dibuka saja linknya. Kamu dengar baik-baik bacaan tadi. Nanti kamu bisa menentukan masalahnya, kemudian penjelasnya, dan juga simpulannya dari teks eksplanasi tadi. Nah, ini link voice note-nya. Selanjutnya, apa itu teks eksplanasi? Bagaimana ciri-ciri teks eksplanasi yang Bapak sebutkan tadi? Ya, jadi teks eksplanasi itu punya ciri-ciri anak-anakku. Nah, coba kamu baca ini Putra, apa yang ini? Yang pertama, ciri-ciri yang pertama apa? Membuat informasi berdasarkan fakta-fakta. Fakta faktual ya. Terus nomor 2, Maftu? Berisi informasi yang bersifat keilmuan. Ya. Nomor 3 apa? Menjelaskan proses terjadinya fenomena alam atau sosial. Benar, bagus. Ya. Jadi ada 3 ciri teks eksplanasi. Jadi teks eksplanasi itu bukan cerita-cerita hayalan, cerita dongeng-dongeng, tapi memuat informasi berdasarkan fakta faktual. Memang betul-betul terjadi itu anak-anakku. Ya, ceritanya, wacananya, ya, bacaan itu. Kemudian berisi informasi bersifat keilmuan. Kemudian menjelaskan proses terjadinya fenomena alam atau sosial. Nah, contohnya kejadian banjir, dijelaskan mengapa terjadi banjir, apa sebabnya. Nah, itu dalam teks eksplanasi. Baiklah, selanjutnya teks eksplanasi itu bisa kita gambarkan dalam gambar, ya, dalam gambar faktual. Nah, ini proses kerja panel surya. Nah, bagaimana proses cahaya matahari diserap oleh panel surya, kemudian nanti bisa mengalirkan energi listrik. Ini contoh faktual, gambar faktual dari teks eksplanasi. Memang betul-betul terjadi atau berisi ilmu pengetahuan. Baik, selanjutnya anak-anakku, nanti dari teks eksplanasi itu kamu tentukan ada topik masalahnya apa, tulis di sini nanti. Nah, dari teks eksplanasi tadi, tulis topik masalahnya, kemudian tulis deret penjelasannya,
Kemudian simpulkan kesimpulannya apa. Boleh buat seperti yang Bapak buat, diagramnya yang sudah Bapak kirim di WA Group itu. Boleh juga dengan diagram sendiri ya. Buat sendiri ya. Dibantu ayah. Boleh kan? Bisa? Bisa, Pak. Bisa. Semangat ya, semangat, 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 semangat. Putra. Semangat. Nah, maaf tuh semangat ya. Lanjut ini ya. Selanjutnya di era globalisasi ini kita juga harus berperan ya. Selain kita mengikuti perkembangan zaman, kita juga harus masuk dalam berbagai atau menguasai berbagai teknologi informasi itu. Juga kerjasama seperti yang dilakukan oleh negara kita Indonesia itu. Di era globalisasi dari dulu, bukan hanya di era globalisasi ini. Indonesia itu sudah mengadakan kerjasama, melakukan kerjasama. Berbagai bentuk kerjasama dilakukan di lingkup ASEAN. Baik di bidang politik, keamanan, ekonomi, ekonomi, kemudian selanjutnya di ekonomi dan budaya juga lakukan hubungan kerjasama. Di bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan juga diadakan kerjasama. Contohnya pertukaran pelajar dengan negara-negara di Asia Tenggara. Ya, anak-anakku. Kemudian untuk lebih jelas tentang bagaimana peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di lingkungan ASEAN, ini ada link video YouTube. Tinggal kamu klik, kamu tonton, simak baik-baik. Nah, di situ dijelaskan bagaimana peranan Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di lingkungan ASEAN. Nah, ditonton nanti ya anak-anakku. Ya. Halo. Ya, Pak. Semangat. Kok enggak semangat lagi ini? Baru masih pagi. Nah, jadi sambil menonton sambil belajar. Oke, nanti setelah kamu menonton video tadi, link video YouTube itu kamu tuliskan ya, kerjasama Indonesia di dalam di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Bentuk kerjasamanya apa? Peran Indonesia itu sebagai apa? Ada lembaran kerja yang sudah Bapak kirimkan di WA Group kita. Nah, tinggal kamu tuliskan saja nanti bentuk kerjasama. Kemudian peran Indonesia. Ini dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, oke anak-anakku? Iya, baik. Selanjutnya, di era globalisasi ini juga kita harus pandai anak-anakku memanfaatkan sumber energi yang ada, terutama sumber energi listrik. Nah, tahu listrik? Tahu, Pak. Ada listrik di rumah? Ya, Pak. Ada, tentunya ada listrik di rumah. Kita harus hemat, ya, hemat listrik. Kalau kita tidak hemat, maka kita akan banyak membayar uang rekening listrik. Nah, kalau kita boros listrik, misalnya boros listrik itu seperti menghidupkan lampu siang hari padahal terang. Ya kan? Halo Putra, boros listrik. Apa contohnya lagi kita boros listrik? Menghidupkan TV, tetapi tidak menonton. Nah, dihidup-hidupkan. Tidak ada yang menonton, dihidup-hidupkan. Itu boros listrik atau boros arus listrik. Apalagi contohnya? Lampu. Ya, lampu tadi ya, menghidup-hidupkan lampu di siang hari. Apalagi? Kipas angin.
Kipas angin dihidup-hidupkan. Padahal cuaca hujan misalnya kan. Nah, nggak boleh. Kita harus hemat energi listrik. Kalau kita boros, nanti energi listrik itu akan habis. Nah, sumber energi itu akan berkurang. Karena semakin menipis ya sumber energi itu kan dihasilkan oleh minyak bumi, gas, batu bara, dan panas bumi. Itu bisa habis dalam suatu waktu. Nah, oleh sebab itu berbagai inovasi dilakukan pada saat ini untuk mencari sumber alternatif energi listrik. Nah, dicari selain dari minyak bumi, gas, batu bara, dan panas bumi, ya semua orang atau para ilmuwan mencari sumber alternatif energi listrik yang ramah lingkungan, kemudian yang hemat. Nah, contohnya ini dia. Sekarang lihat gambar ini. Amati kerja panel surya berikut. Inilah panel surya. Nah, sumber alternatif energi listrik dari sel surya. Nah, ini ada cara kerjanya ini ya. Kalau kita baca di bawah, kita lihat cara kerjanya. Ya, ada cara kerjanya. Nah, ini ketika panel surya terkena cahaya matahari, muatan positif dan negatif pada lempengan silikon panel surya akan bertemu. Hal ini kemudian menghasilkan energi listrik dari panel surya akan mengalir menuju elektrik control sistem. Nah, ini dia ya. Ya, panjang itu kalau kita baca. Ini panel surya, kemudian masuk setelah cahaya matahari masuk ke panel surya, ya perhatikan Mas tuh. Nah, gambarnya Mas tuh. Nah, ini panel surya, cahaya matahari masuk ke panel surya. Dari panel surya ini dialirkan cahaya matahari itu ke controller. Nah, di sini nanti dari controller ini nanti mengatur cahaya atau energi yang masuk. Selanjutnya akan diisi ke baterai. Dari baterai nanti ke inverter. Dari sini nanti inverter inilah yang akan dinaikkan voltnya ya. Baru nanti bisa menghidupkan alat-alat elektronik. Nah, itu ya cara kerjanya anak-anakku semua. Selanjutnya, selain dari energi listrik, ya energi sel surya, ya cahaya matahari juga ternyata anak-anakku bisa kita buat percobaan sumber alternatif energi listrik itu dari bahan-bahan berikut. Kentang. Nah, ini bahan-bahannya. Ternyata kentang itu bisa menghasilkan energi listrik, anak-anakku. Nah, tahu kentang? Tahu, Pak. Kentang. Pernah makan kentang? Pernah? Pernah makan kentang? Nah, ternyata anak-anakku kentang itu memiliki energi listrik atau arus listrik. Nah, ini alat-alat atau bahan-bahannya nanti sudah Bapak kirim di WA group. Silakan nanti anak-anakku semua membuat percobaan secara mandiri di rumah. Nah, tinggal nanti kamu mencoba dibantu ayah dan bunda di rumah. Sangat gampang sekali anak-anakku. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini hasilnya nanti. Ada lihat gambarnya? Ada lihat? Ada ini alternatif energi listrik dari kentang. Bisa menghasilkan energi listrik, bisa menghidupkan listrik ternyata kentang itu anak-anakku. Baiklah, sampai di sini dari penjelasan Bapak ada yang ditanyakan? Ada yang bertanya? Ada yang bertanya?
Ada? Halo, ada yang bertanya? Enggak ada? Paham? Sudah paham? Oke, baik. Kalau begitu nanti kamu akan Bapak kirimkan link soalnya, soal kita. Boleh dikerjakan di Google Form, ya lewat Google Form. Linknya ini linknya, ini tokennya atau passwordnya. Nah, dibantu sama ayah dan bunda di rumah, dibuka link Google Form ini. Ada soal di situ, ada 10 soal. Nanti kamu kerjakan ya. Bisa? Oke, baiklah kalau begitu. Demikianlah pembelajaran kita. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa kesimpulan dari pembelajaran kita? Tentang apa pelajaran kita ini? Tentang apa pelajaran kita, Nak? Dari awal hingga akhir, apa Putra? Tentang apa pelajaran kita? Tentang apa pelajaran kita? Hari ini, yang hari ini? Apa yang tadi kita pelajari? Tentang listrik. Kemudian tentang kerjasama Indonesia di lingkungan ASEAN. Kemudian ada eksplanasi. Eksplanasi. Oke. Baiklah, sekianlah pembelajaran kita. Tetap semangat anak-anak belajar di rumah. Ya, tetap jaga protokol kesehatan ya. Tetap jangan lupa pakai masker, jaga jarak, cuci tangan ya, rajin cuci tangan pakai sabun, makan makanan bergizi ya, makanan yang sehat. Tetap semangat belajar di rumah anak-anakku. Oke? Iya, Pak. Nah, sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin doanya anak Bapak Putra. Oke, Putra. Silakan, Nak. Doa untuk pelajaran. Doa Rabbana. Atina fid dunia hasanah fil akhirah. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian saja pertemuan kita anak-anakku. Bapak akhiri dengan mengucapkan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.